Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Geografi di bab bentuk dan potensi muka bumi. Yang pertama, ada teori pembentukan bumi. Yang pertama, teori pembentukan bumi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori kontraksi. Teori ini berasal dari pandangan Descartes yang menyatakan bahwa bumi kita susut dan mengerut karena pendinginan sehingga terjadi pegunungan dan lembah-lembah. Yang kedua ada teori apungan dan pergeseran benua. Teori ini terjadi karena adanya persamaan formasi geologi antara pantai timur benua Amerika dengan pantai barat Eropa dan Afrika, dan adanya gerakan Greenland yang menjauhi Eropa secepat 36 meter per tahun. Lalu yang ketiga ada teori lempeng tektonik. Yang pertama ada gerakan divergen, merupakan gerakan dua lempeng yang saling menjauh sehingga terbentuk celah di antara kedua lempeng tersebut. Yang kedua ada gerakan konvergen, yaitu gerakan saling bertubrukan sehingga dua lempeng saling menumpu satu sama lain. Dan yang ketiga ada gerakan transform atau lempeng saling berpapasan, yaitu dua lempeng yang bergerak sejajar berlawanan arah membentuk batas transform atau sesar. Selanjutnya ada faktor pembentuk muka bumi di daratan dan lautan. Yang pertama faktornya karena adanya tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tektogenetik. Tektogenetik adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan letak kedudukan lapisan kulit bumi, baik secara horizontal maupun vertikal. Tektogenetik dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada gerakan epirogenetik yang terdiri dari epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Dan yang kedua ada gerakan orogenetik yang terdiri dari lipatan dan patahan. Yang kedua ada vulkanisme. Vulkanisme ini adalah gejala alam yang mencakup peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi melalui suatu rekahan kerak bumi. Lalu yang ketiga ada seisme atau gempa bumi. Gempa bumi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa vulkanis, yaitu gempa yang terjadi akibat meletusnya gunung api. Yang kedua gempa tektonik, yaitu gempa yang disebabkan oleh gerak tektonik yang merupakan akibat dari gerak orogenetik. Dan yang ketiga ada gempa reruntuhan, yaitu gempa yang terjadi karena gugurnya atau runtuhnya tanah di daerah tambang yang berbentuk terowongan atau pegunungan kapur. Selanjutnya adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Faktor yang berperan sebagai tenaga eksogen adalah air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adanya pelapukan. Pelapukan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada pelapukan mekanis, terjadi karena pemuaian dan penyusutan batuan-batuan akibat naiknya suhu udara pada siang hari dan turunnya suhu pada malam hari. Yang kedua ada pelapukan biologis, yaitu pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti desakan akar tumbuh-tumbuhan pada batuan. Dan yang ketiga ada pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan yang merusak batuan-batuan sekaligus mengubah kimiawi. Pelapukan ini terjadi karena adanya gas asam yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua ada pengangkutan, yaitu pemindahan serta penempatan bahan-bahan yang sudah lapuk dan terkikis. Pada umumnya, pengangkutan dapat terjadi dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya ada pengikisan, yaitu gaya perusakan batu-batuan pada permukaan bumi. Dan yang terakhir ada pengendapan, yaitu kelanjutan dari tenaga eksogen dalam mencapai pekerjaan akhir. Hasil dari endapan disebut bahan endapan atau aluvial. Selanjutnya ada pergerakan bumi. Pergerakan bumi dibedakan menjadi 2. Ada rotasi dan revolusi. Untuk rotasi adalah perputaran bumi yang bertumpu pada porosnya. Periode rotasi bumi sekitar 23 jam 50 menit 4,09 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Rotasi menyebabkan gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arus laut. Sedangkan revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari.
Waktu dari revolusi bumi adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau dibulatkan menjadi 365 hari. Bukti bahwa bumi mengelilingi matahari adalah terjadinya paralaks bintang dan terjadi cahaya bintang. Selanjutnya ada bentuk muka bumi. Yang pertama, bentuk muka bumi di daratan. Dalam bentuk muka bumi di daratan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pada dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu bentang alam tanpa memiliki perbedaan ketinggian antara tempat satu dan tempat lainnya. Ketinggiannya mencapai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada dataran tinggi, yaitu daerah yang mempunyai ketinggian lebih tinggi dari daerah sekitarnya dan terbentuk dari lapisan batuan yang horizontal. Dataran tinggi mempunyai ketinggian sekitar 700 meter. Dan yang ketiga adalah pegunungan, yaitu gunung-gunung yang terdapat dalam suatu kelompok. Misalnya Pegunungan Kapur Utara, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Kapuas Hulu, dan Pegunungan Alpen di Australia. Selanjutnya ada bentuk muka bumi di lautan. Yang pertama ada landas kontinen, yaitu relief laut paling tepi dan mempunyai kedalaman antara 0 sampai 200 meter. Yang kedua ada lereng benua, yaitu relief dasar laut yang letaknya berbatasan dengan landas kontinen. Zona ini kedalamannya mencapai antara 200 sampai 2000 meter. Yang ketiga ada deep sea plain, yaitu relief dasar laut yang letaknya berbatasan dengan continental slope atau lereng benua. Zona ini terletak pada kedalaman antara 2000 sampai 3000 meter. Dan yang keempat ada di deeps, yaitu relief dasar laut yang paling dalam dan dikarakteristikan dengan adanya palung yang mencapai kedalaman lebih dari 6000 meter. Selanjutnya ada bentukan muka bumi yang berkaitan dengan vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa alam yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma di kulit bumi atau litosfer yang menyusup ke lapisan lebih atau luar permukaan bumi. Adapun gejala dari vulkanisme, yang pertama ada intrusi magma, yang terdiri dari batolit, lakolit, keping intrusi, gang, apofisa, dan diatrema. Dan juga ada ekstrusi magma, yang terdiri dari erupsi linier, erupsi areal, dan erupsi sentral. Lalu yang terakhir ada gejala setelah vulkanisme. Yang pertama, sumber gas mengeluarkan gas belerang, gas uap air, dan gas asam arang. Dan yang kedua, sumber air panas dan sumber air mineral serta geyser. Lalu ada pengaruh bentuk muka bumi terhadap kehidupan. Yang pertama, di kehidupan dataran rendah. Umumnya penduduknya bekerja di laut sebagai nelayan, berdagang, dan sebagai petani garam karena letak wilayahnya dekat dengan laut. Yang kedua, kehidupan di dataran tinggi atau plato. Penduduk di daerah yang berbentuk horizontal bekerja di sektor pertanian sebagai petani sawah dan perkebunan. Dan yang ketiga, kehidupan di daerah pegunungan. Penduduk umumnya bekerja di sektor perkebunan. Namun di daerah ini tidak semua tanaman dapat hidup. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Geografi di bab bentuk dan potensi muka bumi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.